warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisken dimanapun berada. Baiklah, ketemu lagi dengan saya dengan pembahasan terbaru terkait pembelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang penggunaan lab virtual untuk memudahkan kita memahami konsep resultan vektor. Nah, pertama-tama para sahabat harus membuka Google Chrome. Silakan dibuka Google Chrome-nya. Kemudian untuk mengambil lab virtual yang akan kita pakai, silakan ketik di bagian atas ketik URL, yaitu opsi.com/11.html. Oke. Nah, pada lab virtual kali ini, para sobat akan disuguhi dengan studi kasus yang sering kita jumpai di buku pembelajaran pada umumnya ya, adanya kasus tentang kapal menyeberangi sungai. Jadi di sini nanti para sobat bisa memvariasikan baik itu nilai maupun arah dari kecepatan kapal terhadap sungai pada saat menyeberanginya. Nah, apa aja yang akan kita variasikan atau variabel apa yang bisa dirubah di sini? Yang pertama yaitu nilai kecepatan arus dari sungai. Jadi vektor R terhadap U ini adalah menunjukkan nilai kecepatan arusnya. Jadi bisa digeser ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan dengan kecepatan sungai. Ya, ini 2 meter per sekon artinya. Kemudian arah sungai itu mengalir ke arah kanan ya, dari sini sampai ke titik itu. Kemudian yang kedua ada vektor tentang kecepatan kapal. Nah, kapal pada saat menyeberangi sungai memiliki kecepatan sebesar 4 atau mungkin lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Silakan divariasikan dengan cara menggeser poin berwarna abu. Jadi vektor B terhadap R, vektor kecepatan kapal terhadap arus. Kemudian arah gerak kapal juga bisa divariasikan. Yang ini bagian warna hijau yang dicetak ini adalah untuk memvariasikan arah gerak kapal apakah ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, yang perlu para sahabat ketahui, sudut yang dilampirkan atau yang dimunculkan di aplikasi ini adalah sudut yang diapit terhadap koordinat Y. Sementara di persamaan umum yang akan kita gunakan nanti kalau mengulas perhitungannya, baik itu secara penguraian vektor ataupun yang menggunakan persamaan rumus kosinus, sudut yang dipakai adalah sudut apit terhadap koordinat X. Jadi para sahabat harus menghitung vektor arah kapal terhadap koordinat X. Sehingga kalau yang sekarang 25, maka sudut terhadap sudut X-nya adalah 90 ditambah 20. Kalau sebaliknya, berarti sudutnya adalah 90 dikurang 36. Nah, sekarang kapal ini akan kita gerakkan dengan arah ke arah kiri, sudutnya sebesar 30 ya. Nah, bagaimana mengamati seberapa lama waktu yang dibutuhkan kapal untuk menyeberangi sungai? Itu bisa dilihat dari time yang ditunjukkan dari simulasi ini. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan kapal untuk menyeberangi sungai. Kemudian titik merah ini adalah titik tujuan dari kapal. Sekarang kita coba jalankan dengan mengklik run. Pada saat kita mengklik run, kapal akan bergerak menuju ke titik tujuan. Nah, di sini terlihat bahwa kapal agak sedikitnya jauh dari titik tujuan, jadi tidak tepat di titik tujuan. Kemudian waktu tempuhnya sebesar 16,51 detik. Nah, dari simulasi ini seperti yang kita tahu bahwa vektor itu disimpulkan dengan tanda panah. Itu bisa juga dilihat dengan cara mengklik show velocity vector. Silahkan diklik, nanti akan terlihat arah vektornya. Yang bagian VBR ini adalah vektor dari kecepatan kapal, kemudian VRE ini adalah arus, dan VBE ini adalah resultan vektor dari kapal dengan arus. Nah, berapa resultan vektornya? Nilainya sebesar yang ada di kotak warna ungu.
Jadi ini adalah hasil resultan vektor. Resultan vektor dari simulasi pertama tadi sebesar 3,04 meter per sekon. Dengan sudutnya sebesar 4,7, yaitu resultan dari sudut resultan vektor antara kapal dengan sungai. Nah, silakan manfaatkan aplikasi ini, simulasi ini, untuk memudahkan para sobat memahami resultan vektor dengan cara memvariasikan kecepatan kapal, bisa lebih besar dari arus atau bisa kecil dari arus atau mungkin sama dengan arus. Atau bisa juga para sobat memvariasikan sudut gerak dari kapal, sehingga para sobat bisa menentukan kapankah kecepatan dan arah yang tepat sehingga kapal lebih cepat sampai di titik tujuan yang diharapkan. Demikian pemaparan saya tentang cara penggunaan simulasi lab virtual untuk memudahkan memahami konsep resultan vektor. Semoga para sobat bisa memanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk memahami konsep resultan vektor. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.